Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Rianana dari kampus Universitas Pendidikan Ganesha dari Prodi Teknologi Pendidikan Unisa. Nah, dan rekan saya, perkenalkan Tiang Putra Suardita, saya juga alumni di sini angkatan ke-9 Semangbara dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin untuk selanjutnya dari Ibu bisa menyampaikan nama dan jabatan Ibu di sini. Nama saya Mbak Sarawati, saya kepala SMK. Oke, baik Ibu, di sini adapun maksud dan tujuan kami ke sini yaitu kami di sini nantinya akan melaksanakan pelatihan terkait karya tulis ilmiah. Itu merupakan tugas mata kuliah dari dosen pengampu kami. Nah, sebelum itu adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu untuk mengenal lebih jauh sekolah ini. Mungkin yang pertama yaitu dari profil sekolahnya, mungkin bisa Ibu sampaikan secara singkat. Kalau SMA Negeri Bali Mandara kan ini merupakan sekolah boarding school ya. Kebetulan kalau anak kelas 10 ini akan asrama, kelas 11 dan kelas 12 adalah kelas reguler. Nah, jadi untuk SMA Negeri Bali Mandara itu berdiri pada tahun 2011. Kemudian tahun 2022 itu berubah status menjadi reguler, dan tahun 2024 kembali sekolah kita berasrama. Nah, salah satunya adalah adik-adik kelas 10 ini adalah siswa berasrama. Nah, untuk syarat masuk ke SMA Negeri Bali Mandara itu hanya satu, itu anak miskin. Jadi untuk masalah prestasi dan sebagainya itu menjadi prioritas yang kedua, di mana syarat prestasi itu hanya dijadikan sebagai acuan saja untuk melihat potensi yang dimiliki oleh anak didik. Nah, jadi mereka di sini khusus yang berasrama itu kegiatan di sekolah itu dari pagi pukul 4.45 sampai dengan malam pukul 10. Nah, itu jadi sebenarnya banyak program yang dilaksanakan di sekolah ini untuk meningkatkan prestasi anak-anak yang kurang mampu ini, karena bagaimanapun juga salah satu yang menjadi acuan kita di sini adalah bagaimana siswa yang kelas 10 terutama yang mendapat bantuan beasiswa dari Pemprov Bali secara penuh ini bisa memberikan yang terbaik untuk Pemprov Bali. Salah satunya adalah berprestasi. Nah, program yang kami di sini itu ada namanya sekarang One Student One Medal. Satu siswa wajib menyumbangkan satu buah prestasi selama mereka bersekolah di SMA Negeri Bali Mandara. Entah itu prestasi akademik maupun non akademik. Dan juga salah satu program unggulan sekolah kita adalah Research Based School. Jadi salah satu yaitu penelitian bagi siswa, satu orang siswa memiliki satu buah penelitian. Itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 mereka wajib memiliki satu buah penelitian. Nah, adapun yang menaungi sekarang untuk masalah penelitian di sekolah kita adalah namanya Dewan Riset Sekolah. Itu yang diketuai oleh Bapak Agung Wisnu Wibowo. Dia ketua. Kemudian klub-klub juga masuk di situ, ada klub dari KIR, kemudian ada dari Gebra, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa siswa yang memang memiliki potensi mereka di bidang menulis, baik mereka ada di penelitian, kewirausahaan, bisnis dan lain sebagainya, itu mereka bernaung di bawah Dewan Riset Sekolah. Itulah yang akan mengelola mereka, membimbing mereka untuk mengikuti kegiatan riset, penelitian dan sebagainya, baik di lomba-lomba. Nah, itu pembinaannya kalau nggak salah setiap hari Rabu itu pukul 4:30 sampai dengan jam 6. Kalau memang ada lomba itu menyesuaikan. Misalnya lomba kita kan tahu kalau penelitian ini tidak cukup waktu seminggu 2 minggu kan. Pasti harus memiliki waktu yang berbulan-bulan untuk memastikan riset yang baik dan berkualitas. Sehingga untuk pelatihan karya tulis ini kami kebetulan di hari Sabtu juga mengadakan pelatihan karya tulis itu dibina oleh Bapak Rian Negara, itu salah satu guru geografi kita yang membina itu setiap hari Sabtu itu untuk anak-anak kelas 10. Bagaimana mereka mengawali bagaimana cara menulis yang baik, untuk riset seperti apa, bisnis plan seperti apa. Nah, selanjutnya kalau memang anak-anak memang punya potensi yang lebih, mereka pasti akan bergabung di bawah kita. Namun boleh juga sih sebenarnya walaupun mereka tidak bergabung di dalam Dewan Riset Sekolah, tapi mereka juga bisa mengikuti lomba. Dan sekarang pun salah satu proyek dari kelas 11 adalah riset. Dan sekarang di ulang tahun sekolah ini kita mengadakan pameran mengenai riset untuk kelas 10. Buat kelas 12 publikasinya, salah satunya mereka mau tamat. Nah, itu mungkin ini salah satu program, kalau saya nggak sombong sih sebenarnya sedikit ya. Kalau Bali Mandara, saya rasa hanya Bali Mandara saja memiliki riset based school, satu siswa satu penelitian. Kalau sekolah lain saya rasa nggak ada, sedikit gitu.
apalagi itu yang menjadi syaratnya. Ya, itulah salah satu mungkin inilah program sekolah unggulan kita yang ada di sekolah ini, sehingga banyak sekolah-sekolah yang memang studi banding ke sini, bahkan sampai anggota DPRD, sampai MKKS dari MKKS seluruh Indonesia itu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai bahkan sampai Papua pun ke sini studi banding mengenai program sekolah yang memang kita unggulkan. Kenapa anak-anak yang miskin, yang syaratnya hanya miskin saja, tidak memiliki pengetahuan, bahkan kalau kita lihat di sini IQ anak-anak itu tidak serta-merta rata-rata ke atas, superior, tidak ada. Kita sekarang pun anak kelas 10 tidak ada yang superior intelijennya, IQ-nya tidak ada yang superior. Tapi kenapa justru mereka bisa meningkatkan meraih prestasi sampai ke internasional? Nah, itu ada treatment-treatment yang memang kita lakukan. Jadi budaya-budaya sekolah itu memang kita lakukan di sekolah ini, ada namanya foundation, kemudian the calling, kemudian time capsule, ada inaugurasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu gerha juga. Nah, walaupun sekolah lain misalnya ada yang meniru program kita, sistem gerha, sistem ini, tapi mereka tidak akan bisa secara maksimal. Karena bagaimanapun juga itu adalah komitmen kita di sini sebagai tenaga pendidik dan kependidikan untuk membimbing anak-anak seperti itu. Jadi semua guru boleh membina siswa, tidak hanya 1-2 orang saja. Baru Pak Madi dikir, Pak Madi aja pembina saya, tidak seperti itu. Masih banyak, ada guru lain juga, ada Miss Asda. Saya pun kadang-kadang ikut membina sebagai pembina karya tulis. Itu sih. Untuk jumlah siswa khususnya di kelas 11 berapa nih? Kalau kelas 11 sekarang ada 147 orang siswa. 147 orang siswa. Ya. Ya, nanti rencananya akan mengadakan pelatihan itu akan mengambil sampai 15 orang gitu. Jadi misalnya Kenapa tidak lebih banyak saja? Kan tidak apa-apa kalau lebih banyak. Ini karena ada batas maksimal dari dosen pembimbing gitu. Minimalnya 10 gitu. Tapi nanti kalau bisa maksimal lebih dari itu kami ini. Kenapa kalau misalnya kan tidak semua kan, bukan kalau memang bisa lebih banyak kuota seperti itu kan lebih alangkah lebih bagusnya kan. Jadi walaupun misalnya yang 15 orang ini mungkin anak-anak klub saja bisa mengikuti, kalau bisa lebih dari 15 mungkin anak luar klub bisa ikut masuk di situ. Bagaimana mereka bisa menulis yang baik kan. Ya mungkin nanti untuk kuotanya nanti kita diskusikan dengan dosen. Selain itu Ibu, apakah ada organisasi yang menaungi karya tulis ilmiah? Kan ada tadi Dewan Riset Ya, Sekolah. Dewan Risetnya itu ya. Iya. Nah tadi Bu kan ada program One Research One Medal tuh. Nah, Bukan one student one medal. One Student One Medal. Nah mungkin bisa jelaskan terkait apakah itu menjadi syarat mereka untuk lulus. Kemudian ini kan basisnya karya tulis ilmiah. Apakah mereka juga ada kayak perangkat lunak seperti laptop atau diperbolehkan bawa HP ataupun mereka harus datang ke perpusnya langsung? Kalau kita one student one medal itu sebenarnya wajib sebenarnya seluruh siswa, yang bukan jadi syarat kelulusan sebenarnya, tapi itu adalah sebuah motivasi. Nah, kenapa kita ada one student one medal itu? Ketika kita ada, makanya kita kalau seremonial penerimaan rapor itu tidak kayak sekolah lain, misalnya di lapangan kumpul siapa juara 1 ke depan ngambil, juara 2 ke depan ngambil, tidak seperti itu. Tapi kita ada namanya defile piala. Jadi ketika mereka naik panggung, kamu bangga nggak ketika naik panggung? Nggak kan? Nama Widya Ayu Cahyani dari kelas ini mulai prestasi karya tulis bidang ini, kan bangga mereka naik panggung. Oh, jadi itu menjadi motivasi kepada kepada teman-temannya. Seperti yang saya punya waktu itu saya buat best practice mata hati, aktualisasi manajemen talenta. Sebenarnya dari hati itulah apresiasi. Bagaimana kita memberikan apresiasi kepada siswa. Ketika mereka bakal sudah bangga, walaupun mereka cuma pemanggilan ke depan, berdiri di depan panggung, itu sudah membuat mereka bangga. Itu menjadi itu inspirasi bagi anak-anak yang lain. Oh, tahun semester depan saya harus berdiri di panggung itu loh, saya harus dapat juara. Nah, berdiri makanya mereka termotivasi. Bagaimana saya supaya tahun depan, semester depan saya berdiri di panggung itu. Mereka rasa, karena orang tua mereka kan semua hadir ketika oh, anak saya ada di panggung loh, memberikan itu satu kebanggaan. Itu. Nah, untuk mengenai penelitian, sebenarnya kita di sini boleh membawa laptop, HP juga kita perbolehkan. Namun untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak asrama, itu HP kita batasi. Ketika semua siswa pun ketika pembelajaran, kalau HP kita tidak perlukan, itu dikumpulkan di belakang atau di dalam lemari yang ada di sekolah, di ruang kelas masing-masing. Kalau sudah waktu menggunakan HP, baru kita gunakan HP belajar. Dan asrama pun jam setengah pulang sekolah mereka harus sudah kumpulkan HP, besok pagi baru lagi dibagikan HP. Walaupun Sabtu Minggu mereka tidak serta-merta bebas pakai HP.
cuman ada 2 jam kalau nggak salah ya, jam setengah berapa? Makan siang jam setengah 1 itu mereka boleh bawa HP sampai dengan pukul 14.30 HP itu udah kumpulkan. Kenapa kita mengumpulkan HP? Karena itu untuk meningkatkan sosialisasi mereka di antara sesama teman. Kalau semua duduk kamu cukup, Iya. duduk bisa kita main HP. Padahal ada kamu di sini, kita ada semua. Tapi mau main HP, komunikasi jalan nggak? Enggak. Sosialisasi jalan nggak? Keakraban jalan nggak? Nggak. Itu salah satu upaya kita. Anak kelas 10 pun selama mereka pertama kali di sini, mereka nggak boleh bawa HP sampai dengan 1 bulan, 2 bulan yang kita kasih waktu. Baru mereka boleh bawa HP. Nah itulah untuk menjalin kekeluargaan, saling mengenal personal satu orang siswa dengan siswa yang lainnya. Mereka bawa laptop. Kalaupun mereka tidak mau bawa laptop, mereka bisa memanfaatkan lab ICT dan juga ruang perpustakaan untuk mereka belajar sampai dengan pukul 9. Jadi lab itu kita tutup sampai jam 9 malam. Kalau penelitian di lab kimia sampai jam 9 malam kita buka. Perpustakaan juga jam 9 malam, itu di perpustakaan timnya yang mengatur untuk mereka belajar sampai jam 9. Jadi kita ruang belajar mereka tidak kita batasi dengan adanya fasilitas yang memang kita berikan kepada mereka untuk pengembangan diri secara maksimal. Nah, mungkin yang terakhir kan ini kita ada programnya terkait penelitian karya tulis ilmiah di bidang esai. Nah, menurut Ibu apakah Ibu mendukung program ini terkait kemudian dari ketersediaan, fasilitas dan siswa? Kalau saya sih sebenarnya ya apapun itu yang memang mendukung kreativitas dan kreativitas dan inovasi dari anak-anak, baik berupa esai, bisnis plan, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, tidak kata segala jenis karya tulis ilmiah apapun itu pasti akan kita dukung di sekolah sepanjang ada kemauan dari siswa itu sendiri, ide mereka punya, pembina oke, jalan oke, silakan. Itu saya tidak pernah membatasi siswa. Kamu jangan ikut lomba gini, enggak, saya tidak pernah. Sepanjang siswa mau, ada yang membina, semangat mereka bagus, kami akan mendukung segala sesuatu untuk mereka mencapai yang maksimal untuk prestasi. Berarti harapan Ibu mendukung kami dengan program ini. Kalau saya sih sebenarnya apapun yang untuk kegiatan baik dari mahasiswa, dari lembaga gitu kayak P2M dari kemahasiswaan dan lain sebagainya itu saya akan selalu mendukung sepanjang itu bisa berkontribusi positif kepada lembaga kami. Nah, kalau memang ini penelitian kalian memberikan pelatihan karya tulis ke sekolah, ini adalah gayung bersambut bagi kami. Kami menerima dengan baik karena bagaimanapun itu ini adalah sejalan dengan program sekolah yang kami laksanakan di sini. Siapa tahu dengan adanya kalian memberikan pelatihan di sini, memberikan motivasi kepada adik-adiknya di sini, bisa meningkatkan mereka untuk lebih banyak belajar, mendapatkan ilmu yang lebih banyak, dan bisa memotivasi mereka untuk berprestasi. Itu aja sih.